Kebanyakan orang mengharapkan dan menuntut orang lain memperlakukan dirinya sendiri dengan standar dan seleranya sendiri. Tanpa sadar mungkin kita juga sering menuntut orang lain memperlakukan kita sebaik-baiknya tanpa kita memperhatikan apakah kita juga memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita mengharapkan orang lain menghormati kita, agar mereka memperhatikan kita, agar mereka mengasihi kita. Kita mengharapkan agar orang lain lemah lembut kepada kita dan agar mereka sopan kepada kita. Mungkin saudara juga pernah mendengar kalimat ini. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Namun kalimat ini bersifat negatif, menggunakan kata jangan. Kalau kamu tidak mau dipukul, ya kamu jangan memukul orang. Jikalau kamu tidak ingin dibenci, maka kamu jangan membenci orang. Kalimat ini juga lebih bersifat pasif karena menghindari sesuatu yang kita tidak ingin terjadi pada diri kita atau orang lain jangan melakukan hal itu kepada kita. Sementara yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12 lebih bersifat positif dan aktif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertama-tama Tuhan Yesus berkata dalam segala hal. Berarti di dalam semua aspek yang kita ingin orang lain memperlakukan kita, maka kita harus mempraktekkannya juga kepada mereka. Jika Anda ingin dikasihi orang lain, maka Anda harus mengasihi orang tersebut terlebih dahulu. Jika Anda ingin dihormati orang lain, maka Anda harus menghormati orang tersebut juga. Jika kita ingin orang lain lemah lembut kepada kita, maka kita juga harus lemah lembut kepada orang tersebut, dan seterusnya. Jadi prinsipnya bukan menuntut orang lain melakukan kebaikan pada kita, dan bukan menghindari sesuatu yang negatif terjadi pada kita, tetapi secara aktif kita mau melakukan hal yang baik kepada orang lain. Sebagaimana kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita. Apapun yang kita harapkan orang lain perbuat kepada kita, misalnya cara orang berkata-kata, cara orang lain bersikap kepada kita, atau ketika kita mengharapkan agar orang lain peduli kepada kita dan tidak marah-marah, tidak egois kepada kita, maka kita juga tidak boleh marah-marah kepada mereka, kita pun tidak boleh egois kepada mereka. Tuhan Yesus mengajarkan suatu tindakan aktif terlebih dahulu dari kita untuk mau melakukan yang terbaik bagi orang lain. Itulah sebabnya ayat ini disebut juga sebagai golden rule atau hukum emas. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip mengasihi dan menjadi orang Kristen yang tidak egois dan tidak berpusat pada diri sendiri. Dalam Matius 7 ayat 12b, Tuhan Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hal yang serupa dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus juga berkata, itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena jika kita melakukan yang kita harapkan, yang terbaik kepada orang lain, artinya kita sedang mempraktekkan kasih kepada mereka. Kasih yang sejati harus dimulai dengan kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah harus menjadi tempat yang utama dan tempat yang pertama yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Lalu kasih yang juga diungkapkan kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ketika seseorang mengasihi Allah, maka dia pun akan mengasihi sesamanya dan memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik kepada sesamanya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Umumnya orang hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya, sementara ia sendiri belum tentu mau melakukan hal itu kepada orang lain. Kita akan menjadi orang yang sangat egois jika hanya mau diperlakukan baik oleh orang lain, sementara kita sendiri tidak mau bersikap baik pada mereka. Sikap egois dan kekanak-kanakan seperti itu seringkali menjadi pemicu permasalahan dan penyebab retaknya sebuah hubungan, baik dalam hubungan rumah tangga, persahabatan, atau dalam relasi kerja. Kasih yang murni tidak pernah mengharapkan balasan dari orang lain. Jadi jikalau orang lain tidak membalas kebaikan yang kita lakukan sebagaimana yang kita harapkan, maka kita harus tetap mempraktekkan kasih itu kepada mereka. Sebab Allah memerintahkan kita agar kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nyatakanlah kasih dan terang Kristus di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, sehingga orang lain merasakan berkat dan kehadiran Allah dari hidup kita. Janganlah egois, jangan kekanak-kanakan, jangan menuntut orang lain, tetapi jadilah orang yang mengasihi. Suatu kali seorang guru bijaksana membawa banyak balon ke sekolah. Ia menyuruh semua murid-murid masing-masing meniup balon dan menulis nama mereka di tiap balon itu. Setelah itu anak-anak diminta melemparkan dan memasukkan semua balon itu ke dalam aula sekolah. Lalu guru itu masuk ke dalam aula dan mencampur aduk semua balon itu. Kemudian anak-anak murid diberi waktu 5 menit untuk menemukan balon mereka yang ada nama mereka tertulis di sana. Tetapi meskipun mereka mencari dengan semangat, tidak seorang pun menemukan balon dengan nama mereka sendiri. Akhirnya guru tersebut menyuruh mereka berhenti mencari balon, lalu diminta mengambil balon yang paling dekat dengan diri mereka, kemudian memberi balon itu kepada nama yang tertera di dalam balon itu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua orang sudah memegang balon masing-masing. Guru bijaksana itu pun berkata kepada anak-anak muridnya, "Balon-balon ini seperti kebahagiaan. Engkau tidak akan menemukannya ketika engkau hanya mencari untuk dirimu sendiri. Tetapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan pada orang lain, maka pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Bahagia itu sederhana. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Ingatlah selalu kata-kata Tuhan Yesus ini yang juga merupakan hukum emas.
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Tuhan memberkati.